Orang yang gagal dalam hal keselamatan kembali kepada Tuhan itu adalah orang yang maidu. Saat kita ingin menjadi A, menjadi si B, subjek yang muncul, maka kita akan dikendalikan oleh mereka, oleh dia. Jadi akan dikendalikan oleh dia, mereka, diberikan oleh kamu. Itu pada saat kita terjebak dalam satu meniru karena sebuah subjektivitas. Maka membangun visi, jadilah manusia yang visioner. Sekali lagi, hidup itu pilihan, dan kita harus menjalani kehidupan, dan kita harus memilih, serta harus membuat pilihan. Kita ingin memberdayakan potensi yang telah Allah letakkan bersamaan dengan kelahiran kita. Elemen hati, elemen akal, elemen indera, dan elemen organ. 4 elemen dasar penciptaan manusia. Elemen hati, ini sebenarnya ada elemen lagi, tapi kita nggak menguraikan ini. Kemudian ini orang mengatakan kalau orang-orang tasawuf tingkat, orang mengatakan apa, tingkat tajaliyah hak, itu mengatakan bahwa itu disebut sebagai martabat ajsam. Ya, kita ngomong di sini saja. Jadi ada unsur tentang hati, unsur dalam, ya, kemudian ada unsur tentang akal, elemen akal, maksud saya ada elemen indera berupa pikiran, berupa telinga, pendengaran, penglihatan, mata, kemudian organ. Anak-anakku yang berbahagia rahimakumullah dan semuanya jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Kita semakin mengenal dengan baik tentang siapa diri kita, elemen unsur yang lahir dan elemen unsur yang batin, maka Anda yang paling memungkinkan untuk dapat berkembang, maju. Semakin kita mengenal siapa diri kita secara lahir, apalagi secara batin, ya, maka kamu menang setat manakala kamu mengenal dan mengetahui itu lebih awal umurnya, maka kamu menang setat, menang awal. Walaupun saya umurnya lebih tua dari kamu, tapi setat awalnya itu tetap menang kamu karena kamu SMP sudah mengenal tentang diri kamu, sehingga kamu dapat melakukan hal-hal yang diperlukan karena dapat mengembangkan potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kamu sebagai elemen unsur penciptaan yang dapat kamu kembangkan umurnya lebih awal, sejak SMP. Untuk wawasan bisa jadi saya lebih mengetahui dulu, tapi setatnya kalah dengan kamu karena kamu SMP sudah mengetahui. Artinya bahwa semakin kita sejak dini mengenal diri kita lebih baik, karena itu akan membangun kebiasaan, bangun pembiasaan. Yang diperlukan adalah membangun kebiasaan sebagai keterampilan. Orang yang terampil cirinya itu adalah orang yang mampu menyesuaikan hidup
di mana dia tinggal di tempat yang baru sekalipun, dia akan cepat menyesuaikan diri. Ciri orang terampil. Jadi orang terampil bukan orang yang bisa mengerjakan sesuatu dengan baiknya, akan tetapi tidak mampu menyesuaikan diri, hidup dan tinggal di lingkungan yang baru, maka sesungguhnya ini adalah keterampilan semu, tidak akan memunculkan kebahagiaan dan ketentraman dalam diri. Saat kita tidak mengenal diri kita dengan baik, maka kecenderungan kita akan mudah dijajah dan terjajah. Maka untuk memiliki sebuah niatan menjadi manusia yang soleh dan solehah, hal yang mendasar yang harus kamu sertakan dalam pendidikan yang ditetapkan di dalam diri kamu itu adalah menjadi manusia yang soleh dan solehah. Perilaku-perilakunya akan maslahah. Perilaku soleh itu akan memberikan dampak maslahah, kebaikan, peleburan dengan kehidupan untuk mengembangkan potensi. Orang yang soleh, anak yang soleh, anak yang solehah, tetapkan. Jadi nawaitu niat ingsun belajar studi di Pomosda adalah niat menjadi soleh dan solehah. Tetapkan itu. Saat kita soleh dan solehah, tentang kehidupan berdunia itu mengikuti tentang pekerjaan, tentang skill, keterampilan, kebijakan, itu akan mengikuti Anda, mengikuti kamu. Orang yang soleh dan solehah itu bercirikan, pertama perilakunya, saya mengulang, perilakunya adalah perilaku iman, perilaku pembuktian. Yang dikatakan yu'minuna billah, pertama adalah pembuktian iman kepada Allah. Perilakunya perilaku iman, itu akan jauh dari perilaku bully. Hindari santriwan-santriwati ya, wan dan ti kewalik ti wan ya, itu pada saat orang dikatakan menuju dan memiliki tekad untuk membentuk dalam diri kita soleh dan solehah, pembuktian perilaku atas sebuah iman, maka hal yang kecil kamu latih. Kita membentuk komunitas yang harmonis gitu ya. Bully, mengolok, paling tidak, kepamanya begitu. Bahkan suka menilai, suka maidu. Jangan dijadikan sandangan kehidupan kamu dalam kehidupan di komunitas ini. Kalau kita ngomong ke jamaah juga sama. Hindari menilai sesama saudara kita, teman kita, suka menilai negatifnya. Biasanya kan diwujudkan rasan-rasan. Santriwan-santriwati, usahakan dengan hebat mendidik diri kamu. Jangan menjadi orang yang membiasakan ngerasani rasan-rasan. Bahkan kalau jamaah bermain kompetator di media sosial, membaca apa, komentarlah yang bukan untuk menjustifikasi yang kita tidak tahu sesungguhnya yang maksud dari si pembuat berita. Kita tidak tahu kalau dia itu
sebuah berita kita nggak kenal, yang diberitakan kita juga nggak kenal, maka komentar yang paling baik, komentar yang baik. Komentar yang baik bukan untuk dia semata, tapi juga kembalinya kepada kita. Komentar itu menjadi sebuah doa. Jangan membiasakan diri komentar apapun yang bersifat negatif kalau kita apalagi nggak mampu merubahnya. Jangan membiasakan menilai dan maidu. Kalau perlu berjihadlah untuk ini. Jangan suka maidu. Koncomu dijak minggu bumi gotong royong gak teko, gak usah dipaidu. Diajak nggak mau ya sudah. Jangan gimana-gimana. Jangan maidu. Hindari perilaku maidu. Orang yang gagal dalam hal keselamatan kembali kepada Tuhan itu adalah orang yang maidu. Saat sebelum puasa ketepatan saya diperjalankan untuk jalan-jalan di sebuah keraton lelembut, maaf, ini sebenarnya dimensi yang tidak harus saya ungkap. Saya melihat banyak orang yang berkopiah, bersarung, bermukena, tapi manggone di situ. Ternyata banyak yang bermukena, ini ternyata kan banyak yang golek pesugihan gitu ya, golek bantuan jin, mencari kehormatan, bantuan ke mereka. Saya nggak sengaja masuk ke sana. Saya tanya, akhirnya dia sudah meninggal. Jauh, ada yang telah ribuan tahun, ada yang puluhan tahun yang lalu. Saya tanya, "Weh kok iso di sini, di tempat ini?" Aku mbiyen golek pesugihan. Ada, saya tanya lagi, "Kenapa?" Seneng maidu. Res-res, iri, dengki menjadi kehidupan dia. Dia itu sholat, haji, nek nggak diceluk kaji nesu. Di kono ternyata nggak mulih begitu loh. Entah itu karena roh masar, terserah, saya nggak menjelaskan, ini bab lain, nanti kita jelaskan di waktu yang lain berkaitan dengan sebuah keselamatan orang meninggal seperti apa sebenarnya. Tapi itu kebiasaan kita, makanya bahwa mencegah fahsya wal mungkar itu kan tekanan yang hebat untuk tidak dilakukan oleh umat manusia, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ghibah dan fitnah, saat kita membicarakan orang lain negatifnya itu benar, disebut ghibah, dosanya sama. Saat kita membicarakan orang lain tidak benar, negatif, maka fitnah. Dan pada saat sudah berat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi secara tidak sadar, kita sebagai orang Islam sering melakukan ini, tapi kita tetap merasa ahli surga. Gendengi banyaknya orang Islam yang di sini yang celakanya, kan begitu. Jangan membiasakan perilaku yang menilai, menggunjing, maidu. Saudaranya pemeneh, maidu. Kalau kamu jelas fakta kamu itu adalah santri, maka hindari maidu ustadmu. Contoh begitu, hindari maidu. Maidu ki apa bahasa Indonesia nih? Kakak santri sing gak Jawa bahasa Indonesia apa maidu? Mencela, mencelat. Jadi kalau kita mencela itu akibatnya mencelat. Jangan menilai, underestimate. Underestimate itu perilaku merendahkan kepada orang lain, kemampuan orang lain. Gak mungkin itu tertata menjadi pinter, wong dia itu underestimate. Hindari perilaku-perilaku skeptis, underestimate. Skeptis itu cenderung kepada diri. Nggak mungkin saya melakukan sesuatu, saya melihat teman saya itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang punya potensi.
nggak mungkin bisa produktif. Itu orang underestimate, orang yang nggak ada harapan. Padahal jalan itu kan sangat lebar. Apalagi sudah skeptis, underestimate, negatif. Energi yang kita butuhkan, energi negatif memiliki daya dobrak supaya kita dapat tumbuh, berkembang dan meningkat dalam mengembangkan potensi energi yang dapat menggerakkan itu. Kita memerlukan atmosfer belajar. Kita memerlukan komunitas atmosfer yang mendorong kita untuk menjadi orang yang suka belajar. Yang malas sekali dengan membaca, malas dengan belajar, malas mengerjakan tugas, tapi ingin untuk menjadi baik. Kamu umpamanya kebiasaan ini, tapi dimulai dari keinginan kita sendiri, dari kamu sendiri. Kamu saat di rumah, apalagi saat daring itu kadang ketok itu buka HP kan gitu toh, tapi janjiannya kan game kan gitu. Atau kamu daring sedilu komputer muni, kamu diberi pertemuan dengan guru ini kan ngerti, tapi kan HP ini ibumu mbok jaluk mbok game kuwi muni diwi kan gitu ta. Kan gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi di kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini, peluang Anda untuk memberdayakan diri menjadi orang yang lebih baik. Oke, yuk minubilah. Orang yang soleh yang pertama, perilaku iman, perilaku pembuktian. Bohong kita mengatakan iman kepada Allah, tapi kita suka mengolok. Kalau ada teman kamu yang di sini baru gak kerasan, kalau kamu membuktikan orang yang iman, sadar sebagai hamba Allah, jangan justru diolok-olok. Apa meneh KKE sing kelas 8, kelas 9, kelas 10 sing biyen yang dulu itu dari kelas 9 di sini tempatnya kelas 12, 11 kelas 12. Ada anak santri baru kelas 10 anyar nangis, langsung cara kamu langsung dibully, ngono gitu aja nangis toh dik ngene ngono nangis dik mandak delu nangis apa wis dadi menungso mandak dadi santri ngono dik kene mung 3 tahun banter-bantere ngebel bapak ibumu paling ya teko itu aja kok nangis, gila nih jijik. Upamanya kamu begitu, itu menjadi kira-kira semakin adem apa semakin nangis saya banter? Saya banter. Semula dia berusaha ngempet, akhirnya mbrebes. Setelah kamu datangi koncomu sing adik yang baru, ngono nangis gembeng. Dekati dengan cara yang baik. Kalau kamu merasa nggak bisa mendekati dengan cara yang baik, maka yang dapat kamu lakukan, kamu menghubungi teman, menghubungi ustadz supaya dapat menelisir itu. Keinginan peduli kamu itu jadikan belajar peduli, bahwa kamu peduli dengan yang lain. Respon, tanggap, peduli kepada permasalahan orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa kalau dulu kamu dapat mengatasi masalah, bukan berarti orang lain juga memiliki kemampuan seperti kamu. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, dan dalam bidang yang berbeda juga akan beda-beda. Maka
Intinya adalah itu kehendak Tuhan, kehendak Allah supaya kamu memiliki kecerdasan, respek yang saat ini kan banyak begitu agak hilang. Ini garapannya di generasi Anda loh ya, generasi kita loh saat ini ya, keadaan bangsa ini. Kalau kita tuh izin sesuatu, regulasi, pomone izin BPOM, izin ini, itu kalau sampai ada prasyaratnya begini, tak kei izin akan diproses hanya akan tetapi jika kamu mau menjadi perusahaan atau menjadi produk binaan kami. Ada perusahaan besar begitu, kalau nggak akan kami loloskan, pamannya kan begitu. Dan kita ngalami ini kan sebagai contoh begitu. Itu menunjukkan nggak keadilan. Maka generasi ini, generasi kalian yang membongkar ketidakadilan yang terlalu banyak sekarang ini oleh perilaku kapitalis ini. Generasi kita untuk membenahi keadaan yang mungkin apakah semakin baik, mungkin juga akan semakin curam. Karena kita tuh sudah tercandur salah kaprah, teman-teman. Dalam sistem ini kaprah salah. Saya sering diminta oleh teman, kemudian ada pokoknya motivator bisnis, kemudian ada yang mengajukan, kalau mau ngundang kami, bagaimana jadi pebisnis yang hebat. Terus terang, bukan berarti ya skeptis dan distimit. Saya enggak pernah silau dengan orang yang hebat dapat mengumpulkan uang banyak, karena saya enggak punya cita-cita itu. Karena itu cita-cita bodoh. Tapi bagi orang lain itu hebat katanya. Maaf. Itu cita-cita apa-apaan itu. Kita usaha supaya besar sehingga kita bisa jadi miliarder, menjadi triliuner, menjadi biliuner nek perlu. Duit ngelumpuk kowe melarat kabeh. Itu cita-cita apa itu? Maaf, ini kalau nganggo cara gelo, karena sekarang kita akibatnya keserakahan sekarang hebat. Kabeh akhirnya nyogok RT itu kon dhuwur pok nyogok kabeh apapun yang dilakukan. Anda ini yang akan menjadi untuk lebih baik atau tidak. Siap menjadi pembaru yang lebih baik ya? Siap? Maka menjadi soleh dan solehah. Itu. Kondisi ini prihatin. Sekali lagi, saya nggak pernah silau saat ada usulan, bagaimana kalau mendatangkan motivator ini, dia kan dulu kecil, sekarang sukses, hebat. Orang itu kan salah berpikir. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berpikir nanti untuk anaknya, untuk putunya, sehingga akan termanjakan semua. Maka ini kan sesungguhnya kan membunuh potensi anaknya, membunuh potensi putunya dan seterusnya kalau memang itu jalan normal. Nggak bisa menghadapi fakta. Toh faktanya setelah dia meninggalkan harta yang banyak, apa yang terjadi? Anak-anaknya rebutan bondo. Dimanapun kan begitu kan.